Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kan sak konco niku namine tim presidium MLBNU nyuwun pangestu ya. Terus maju nggih kula terus. Insyaallah dados member belakang dari Nahdlatul Ulama. Insyaallah. Ya, Allah menawwir bil ilmi qulubana. Amin. Wa ta'mil bi ta'atika. Amin ya Allah. Wa khallis minal fitani ahwal. Amin. Wa shghal bil ajiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sangat menggemparkan di kalangan PBNU yang saat ini sudah berjalan. Kenapa ini berita yang menggetarkan? Karena Presidium MLB Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama yang bertajuk Amanah Bangkalan pada hari ini telah mendapatkan restu dari Abuya Muhtadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abuya Muhtadi merupakan satu-satunya tokoh yang sangat spiritual di kalangan NU yang tersisa pada hari ini. Namun beliau telah memberikan restu terhadap terlaksananya MLB NU yang sudah diklarifikasikan oleh panitia atau presidium dari MLB yang sudah mendatangi beliau. Apabila ini sudah ada lampu hijau dari Abuya Muhtadi, merupakan gerakan positif Presidium MLB Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan MLB. Sahabat muslim dimanapun berada, MLB merupakan gerak cepat melakukan muktamar luar biasa untuk mengganti kepemimpinan PBNU yang saat ini sudah berjalan atau sedang berjalan. Nah, sehingga MLBNU ini nanti harus mendapatkan suara 50% lebih dari pengurus wilayah dan pengurus cabang. Bila kuota itu terpenuhi, maka terlaksanalah MLB yaitu Muktamar Luar Biasa untuk menggantikan kepengurusan yang saat ini sedang berjalan. Orang-orang bawahan dari setingkat ranting dan MWC ini hanya bisa memandang dan mengikuti arahan dari para alim ulama yang ada di atas di sekelas PBNU ataupun di presidium yang sedang melakukan upaya untuk melaksanakan MLB. Namun semua itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang atau ADART yang berlaku di Nahdlatul Ulama. Bila semua itu telah memenuhi unsur dari undang-undang, jadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi untuk melaksanakan MLB, maka MLB itu akan menjadi sah untuk dilaksanakan. Sahabat muslim dimanapun berada, setidaknya munculnya polemik MLB Muktamar Luar Biasa ini karena memang pada saat ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan di PBNU. Namun semua itu memang situasi dan kondisi saat ini akhirnya PBNU menjadi beban berat menopang seluruh permasalahan tersebut, seperti permasalahan nasab habaib, belum lagi permasalahan PKB, belum lagi permasalahan tambang-tambang dari pemerintah itu yang menuai kontroversi semuanya dan akhirnya menimbulkan sedikit polemik kepada bawahan yang tidak memahami permasalahan ini.
Namun sikap-sikap dari wilayah ataupun PC pengurus cabang yang akhirnya memilih presidium dan menyetujui sampai di angka 50% lebih, maka terlaksanalah LMP, yaitu muktamar luar biasa untuk melakukan pergantian kepemimpinan PBNU yang saat ini sedang berjalan. Sahabat muslim dimanapun berada, kami di Ranting merasakan betapa berat beban PBNU saat ini yang akhirnya menimbulkan banyak polemik. Kalau kita melihat komentar-komentar bawahan dari orang-orang Nahdliyin yang tidak puas dengan sikap PBNU dalam menyikapi permasalahan nasabah alwi habaib di Indonesia ini. Namun kalau kami orang-orang Ranting memang melihat sangat berat bagi PBNU untuk bersikap tegas. Namun itu pilihan yang harus diambil, tapi juga tidak bisa karena Rois Am PBNU telah mengambil jalan dengan mendukung Ba'alwi walaupun tanpa menjawab tesis dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawaban dari Rois Am PBNU ini yang menuai banyak kekecewaan orang-orang pribumi atau orang-orang Nahdliyin yang bergerak di akar rumput, sehingga apabila ada suara permasalahan MLB, dukungan kemungkinan akan terus menguat. Dibuktikan dari pendukung dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman semakin hari semakin bertambah, semakin menguat. Didukung dengan adanya PWI Perjuangan Wali Songo yang jelas-jelas ingin memberikan dukungan kepada masyarakat dan membela masyarakat, membebaskan dari kekejaman Ba'alwi habaib di Indonesia yang sudah berjalan 200 tahun lebih. Apa itu yang mereka lakukan? Mulai dari eksploitasi, mulai dari doktrin-doktrin dan perbudakan spiritual yang kita semua sama-sama tahu bahwa habaib di Indonesia sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, mulai dari doktrin-doktrin akidah NU, doktrin-doktrin yang berseberangan dengan akidah NU, memalsukan sejarah NU, memalsukan sejarah bangsa Indonesia, dan menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak mulia, tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Semua itu bermuara terus-menerus dan akhirnya pada akhir tahun ini telah meledak dengan munculnya tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa habaib di Indonesia itu memang hakul yakin, bukan keturunan Rasulullah SAW. Sehingga polemik ini menerpa dari jajaran pengurus PBNU yang mana di dalam kepengurusan PBNU menyikapi permasalahan nasabah habaib terbelah menjadi dua. Ada yang vakum, ada yang mendukung. Bahkan yang mendukung sangat minim sekali, padahal ini adalah sangat ilmiah. Kenapa sangat minim dukungan dari PBNU? Karena PBNU faktanya dikuasai oleh para habaib, sehingga tidak mampu dari non habaib untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada pembelaan pribumi Indonesia bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah, melainkan sebaliknya mendukung habaib memang sah keturunan Rasulullah sebagaimana Rois Am PBNU memberikan dukungan. Disinilah polemik ini meledak ke arus bawah dan bermuara terus sehingga terjadinya usulan-usulan untuk terlaksananya MLB NU, yaitu muktamar luar biasa untuk mengganti kepengurusan PBNU yang saat ini sedang berjalan. Namun semoga Allah memberikan jalan terbaik atas semua yang terjadi pada saat ini. Hari ini tanggal 14 November tahun 2024. Abuya Muhtadin
sudah memberikan lampu hijau terlaksananya LMBNU, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada semuanya dan memberikan jalannya yang terbaik, apakah MLBNU terlaksana atau tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.